Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia serta hidayahnya sehingga kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan nikah pada hari ini. Semoga kalian baik-baik dan sehat walafiat. Ya, terkait dengan tugas yang masuk hanya beberapa ya. Hanya dua atau tiga. Tugas hari ini sudah sampai kepada pendahuluan ya, introduction. Mungkin bisa saya share sekedar contoh saja, misalnya punya siapa ini. Yang lalu punya Rindi, masa Rindi? Oh, yang dulu Rinda, kan Rindi ya. Ada Rindi? Rindi. Ada. Oh ada, oke. Oke, ini topiknya judulnya Sistem Keamanan Ladang Pertanian dari hama berbasis IoT. Nah, dari judul ini aja kita sudah bisa memperkirakan ya. Berarti nanti ada perangkat untuk mengusir hama. Ya. Apa alat itu? Ya kita nanti baca di dalam. Ada sensor. Karena ini menggunakan alat ya. Jadi alat untuk mengetahui bahwa itu hama itu harus ada. Jangan sampai kalau misalnya lalat bukan hama, burung. Nah, yang dimaksud hama ini yang mana ya? Kemudian berbasis IoT, berarti nanti bisa dimonitor misalnya dari Android ya, nah, seperti itu. Didengar ya, Rindi ya. Jadi sistem keamanan ladang. Ladang ini sawah atau ladang. Nanti, kalau ladang ini bisa dua ya, bisa tanaman palawija ya, bisa juga sawah. Jadi mungkin dipertajam lagi ya, yang dimaksud ini ladang apa? Apakah sawah, padi? Ya, oke. Kemudian sebentar Pak, untuk judul. Ya, silakan. Untuk judulnya itu berarti kita mencantumkan nama hamanya juga. Oh enggak usah. Oh, cuman boleh juga. Hama itu hama apa yang dimaksud? Ya. Misalkan hama tikus gitu berarti harus dicantumkan tikus. juga. Oh, boleh kalau hanya satu, boleh. Oh, iya. Kita juga harus pandai-pandai menulis judul ya. Karena judul ini juga ada jumlahnya. Kalau kita lihat ini ya, berapa kata ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. Maksimum 12. Dan juga namanya judul itu juga harus mencerminkan isi dari artikel ini. Oke, jadi sistem keamanan ladang pertanian dari hama tikus berbasis IoT. Ya, berarti hama tikus. Nah, oke, ada lagi yang bertanyakan? Nah, nanti yang perlu lagi ini loh, ladang. Kalau ladang ini kalau tikus, kalau misalnya ladang misalnya palawija yang misalnya tanaman apa namanya kentang begitu, nggak ada tikus itu. Mungkin juga wortel nggak ada. Jadi perlu disebutkan apakah ini sawah. Kalau sawah ya sawah. Sistem keamanan sawah. Kalau mau seperti ini lahan, lebih baik lahan. Kalau lahan itu semuanya yang berbau pertanian. Tapi kalau misalnya tikus ini menyerang apa? Padi kan? Iya Pak, padi. Nah, berarti langsung aja ke padinya. Sawah, sistem keamanan sawah. Nanti apa namanya? Seperti tadi katakan bahwa tikus itu tidak menyerang. Kalau ladang ini nanti banyak karena belum tentu misalnya tadi saya katakan misalnya tanaman wortel itu apakah ada tikus, enggak ya, jadi disempitkan lagi berarti sawah, tanaman padi misalnya. Oke. Ya, sudah. Baik, Pak. Terus hama merupakan salah satu hewan. Bukan dong, hama bukan hewan.
hama tidak selalu hewan loh ya. Jadi sebut saja tikus merupakan salah satu hama, ya. Iya Pak, baik. Jadi tikus merupakan salah satu hama penyerang yang mengganggu tanaman padi. Nah ini khususnya padi loh. Di sini ada padi, ya. Oke. Nah jadi tikus merupakan salah satu hama yang paling banyak mengganggu tanaman padi. Nah, oke. Kemudian sudah menurunkan kualitas tidak hanya itu. Oke. Nah, kemudian di sini perlu tujuan atau juga untuk mengusir atau untuk mencegah tikus itu apa? Anda sebutkan, Anda ceritakan sedikit di sini. Ya. Tikus misalnya, ini untuk menghindari tikus atau menyensor tikus? Sistem keamanan. Mengamankan itu bagaimana? Mengamankan itu mengusir tikus atau Iya Pak. Jadi ini nanti ada kayak alat untuk kayak mengidentifikasi hewan yang ada di sawah Pak. Jadi ketika ada tikus datang ke sawah, nanti ada alat yang kayak kayak alarm gitu Pak. Jadi pengingat buat petani-petani. Jadi kalau begitu tikus diusir dengan suara. Bisa dari suara, bisa dari cahaya Pak. Nanti seperti itu. Wah. Oke, boleh. Ketika tikus itu datang, berarti ada sensor ya. Sensor iya, untuk mengidentifikasi bahwa ini tikus. Kalau misalnya kucing, atau ular, nah sensor ini harus bisa membedakan bahwa tikus, ular, atau juga mungkin burung. Oh. Ya. Baik Pak. Ya, jadi perlu lebih tajam ya, bahwa sensor ini mampu mengidentifikasi tikus. Bahwa ini benar-benar tikus. Kalau burung, nah, ya, jadi perlu. Jadi untuk mengusirnya itu dengan apa? Sudah. Kemudian sensor yang digunakan itu tadi kan menyensor katakanlah bahwa ini tikus, ya, bahwa ini tikus. Kemudian dari sensor itu akan mengirimkan informasi kepada pemilik sawah gitu, ke Android gitu. Iya Pak, seperti itu. Apakah otomatis? Katakanlah begini, begitu sensor itu mengetahui ada tikus, langsung alarm berbunyi, ataukah ketika sensor itu mendeteksi bahwa ada tikus, baru kemudian diusir oleh pemilik sawah? Jadi nanti itu cara kerjanya itu alarmnya, setelah alarm berbunyi nanti ada lampu LED yang hidup di sekitar sawah tersebut Pak. Gimana? Jadi nanti cara kerjanya itu setelah ada hama yang masuk dan nanti ada alarm yang bunyi. Setelah itu nanti ada lampu yang menyala, Pak. Oh ya. Pemilik sawah perlu diketahui, perlu tahu nggak? Perlu Pak. Perlu. Karena itu nyambung, iya. Oh gitu. Ya berarti hanya sekedar pemberitahuan ya. Tapi alat itu bekerja otomatis ya. Artinya begitu sensor itu mendeteksi adanya tikus, kemudian alarm berbunyi, lampu menyala. Iya, nah itu nanti kalau alarmnya itu berbunyi dari HP, Pak. Nanti kalau LED-nya itu ada di sawahnya itu tadi. Jadi alarmnya itu di Android-nya hanya untuk mengetahui ini pemilik sawah tahu. Iya. Nah,
Kemudian untuk mengusir, mengamankan sawah itu dari tikus, ya, ketika sensor itu mendeteksi adanya tikus, alarm itu berbunyi. Saya pikir bunyinya itu di sawah, ternyata yang bunyinya itu di Android ya. Iya. Di Androidnya. Untuk mengingatkan kepada petaninya itu, Pak. Oke, pemilik. Terus tikus itu supaya pergi, apakah si pemilik ini harus datang ataukah otomatis begitu mendeteksi langsung ada alat yang bekerja? Tidak. Jadi nanti itu langsung menyala sendiri untuk lampu dari yang di sekitar sawahnya itu tadi, Pak. Jadi cuman pemberitahuan kalau ada tikus atau hama yang sedang ada di ladang. Nah, itu setelah itu udah otomatis sendiri nyalanya. Jadi cuman pemberitahuan notifikasi aja, Pak. Oh, gitu. Jadi yang ada di sawah itu hanya lampu. Kalau saya pelajari itu masih ada hanya sebuah lampu. Tapi kalau misalnya ada untuk bunyi alarm bisa juga, Pak. Ya kalau bisa ya begitu, menurut saya ya namanya pengamanan, begitu sensor itu mendeteksi adanya tikus, langsung memerintahkan, katakanlah misalnya alarm berbunyi atau menyemprotkan apa atau apa supaya tikus itu lari, kan gitu. Oh, baik, Pak. Kalau misalnya Anda kasih lampu, ya kalau malam lah, kalau siang lampu nggak ada manfaatnya. Ya. Oh iya. Oke ya, seperti itu. Memang kita harus lebih tajam ya. Baik, Oke, tidak terjadi kegagalan panen. Pengawalan ladang pertanian membutuhkan komponen-komponen berupa node MCU sebagai microcontroller, kapabilitas, waduh ini mewah ya, hanya untuk mengusir tikus sampai ke IoT ya. Kalau sawahnya cuma misalnya 100 meter persegi yang eman ya. Kalau misalnya 1 hektar mungkin ya. Oke, nah, sudah sensor yaitu oke, mungkin ada yang tanyakan. Nah, nanti lebih tajam lagi ya, ditajamkan. Jadi pembaca atau penilai itu paham dan bisa meloloskan proposal ini ya. Baik, Pak, pendahuluan, makhluk hidup. Gak usah iki, kedawa iki, tanaman padi sangat penting. Oh, dari dulu ya, nggak usah disebutkan kayak gini. Terlalu bertele-tele. Para petani selalu mengusahakan supaya hasil panen memiliki kualitas tinggi. Kamu nggak bicara kualitas ya. Tidak berbicara kualitas. Jadi paling selalu ingin agar tanamannya itu bisa hasil panennya. Gitu. Maka akan jadi adanya kekurangan kenaikan harga. Ojo bicara harga, langsung aja ya, langsung aja kepada beberapa gangguan, beberapa yang menyebabkan tanaman padi itu gagal panen. Yang pertama adalah hama, ya, hama dari hewan, juga bisa dari virus ya. Tuh. Jadi, nah kemudian lebih dalam lagi terkait dengan binatang, maka yang paling paling banyak menyerang adalah tikus. Nah, itu ya. Kemudian sampai saat ini hama adalah perusak terbesar. Gak usah, oh ini tidak panen menjaga ladangnya, maka kemungkinan terjadi gagal panen di atas tadi ya. Jadi langsung intinya aja, pendahuluan itu boleh berbicara tentang padi, hama padi apa saja, kemudian beberapa peneliti yang sudah melakukan pengamanan kepada tanaman, beberapa peneliti itu kamu sebutkan, tapi tidak panjang ya, singkat-singkat aja. Erna misalnya ya, Erna tentu bisa pakai citasi, bisa pakai nama ya.
Erna telah melakukan sistem pengamanan sawah di Kota Tegal dengan menggunakan misalnya sensor suara. Namun dari hasil hasil penelitiannya membuktikan apa atau hasilnya apa. Ada lagi misalnya Bambang melakukan sistem pengamanan atau proteksi kepada tanaman padi khususnya tikus dengan menggunakan sensor ini, kemudian katakanlah dengan menggunakan bukan suara mungkin apa dengan model semprotan air atau apa begitu ya, juga sebutkan hasilnya bagaimana ya, minimal 3 gitulah ya. Baru setelah itu penelitian ini ya, tujuan atau penulis mengusulkan judul dalam penelitian ini adalah bla 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 ya. Baik Pak, baik. Pak, untuk pendahuluan itu sendiri Apa? itu paling minimal untuk pendahuluan itu sendiri minimal katanya itu ada batasnya Pak atau tidak. Pendahuluan itu tidak dibatasi jumlah kata. Yang umum dihitung jumlah kata itu abstrak. Ada juga pendahuluan itu yang dibatasi, ada, tapi kita jangan ke situ dulu. Yang penting pendahuluan ini bisa menjelaskan latar belakang apa, kemudian masalahnya apa, kemudian beberapa peneliti yang sudah melakukan penelitian ini siapa saja, ya, kemudian tujuan dari penelitian Anda apa. Oke, gitu ya. Baik Pak, sabar. Ada lagi, silakan. Setelah pendahuluan ini baru itu metode dulu atau Bentar dulu. Ini tugas kita baru sampai sini ya. Tugas kedua sampai Pak, sini. Sudah, mungkin yang terkait dengan tugas kedua ada yang bertanyakan tugas 1 dan tugas 2. Mungkin yang lain yang mau menanyakan, silakan. Ya. Oke, ini diberikan citasi ya. Jadi nanti ada citasinya, misalnya peneliti ini itu ada citasi Anda mengambil dari jurnal atau artikel ke-1 atau kedua atau ketiga dari daftar pustaka ya. Ya Pak, baik. Sementara tulis aja dalam kurung Erna, itu yang punyanya Erna. Nanti untuk kita pakai pakai aplikasi untuk pelan-pelan. Yang penting Anda paham dulu ini. Oke, ada lagi? Oke, sekarang kita tinjau punyanya siapa ya? Punyanya coba. Ini ada Yogi. Kalau tadi itu terkait dengan informatika ya, ini mungkin terkait dengan elektro. Coba ini kita coba punyanya siapa ini? Yogi ya. Rancang bangun alat pengontrol suhu dan pH air akuarium. Ikan diskus. Berarti ikan khusus ini ya. Harapannya ikan yang mahal loh ya. Kalau ikannya ikan murahan, ya eman dengan alatnya ya. Halo. Jadi ini merancang alat pengontrol suhu dan pH air. Berarti nanti ada sensor suhu dan sensor pH ya, yang diletakkan di akuarium ya. Berbasis Arduino Uno. Ya, ini topik atau judulnya ini. Kemudian abstraknya
Oh, ikan hias ya. Ikan hias air tawar banyak dipelihara masyarakat. Ikan diskus, ikan hias itu king of aquarium. Oh, gitu. Itu bentuk, warna dan corak beragam. Oke. Nah, namun ikan ini cukup peka terhadap suhu dan pH air karena ketidaksesuaian suhu dan pH air akan mempengaruhi kondisi ikan diskus yang berakibat ikan diskus mudah terserang penyakit. Jadi batasannya suhu ya. Suhu itu antara 28 sampai 30 dan pH-nya harus terjaga 5 sampai 6. Nah, ini yang apa nanti dirancang ya. Akan tetapi disebabkan oleh kesibukan pemeliharaan ikan dengan batas air menjadi penutup pembangunan. Oke, nggak usah itu ya, jangan disebutkan sebut-sebut. Nah, kemudian juga ada tentunya sudah mungkin saja sudah ada alat ini ya, itu perlu disebutkan di sini. Sudah ada alat itu, kadang dijual bebas di pasaran, begitu mungkin juga ada. Namun apa kelemahannya? Kelemahan dari detektor suhu dan pH ini yang sudah ada di pasaran, ya. Jadi Anda bukan perancang pertama, bukan. Jadi peneliti sebelumnya mungkin sudah ada ya. Oke, dan tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan mengontrol suhu. Tujuannya ya merancang dong, Mbak. Ya, bukan untuk mengetahui. Nah, jadi tujuan penelitian ini untuk merancang, hampir sesuai dengan judul tadi ya, merancang merancang alat pengontrol suhu dan pH air berbasis Arduino Uno ya. Tuh. Sudah, nggak usah panjang-panjang, nggak usah dijelaskan terlalu detail di sini ya. Microcontroller Arduino akan digunakan sebagai pengolah data dan menggunakan data fuzzy untuk mengontrol lebih abstrak, tidak sedetail ini. Ya, ini nanti masuk di tinjauan pustaka ya. Nah, mungkin Anda bisa memberikan hipotesa di akhir ini ya. Karena apa? Ini kan proposal ya. Jadi Anda belum melakukan pengujian, belum melakukan penelitian. Jadi, ada hipotesa, ada kesimpulan sementara jika alat ini selesai atau sudah jadi, dan apa dampaknya ya. Nah, katakanlah ikan akan terjaga dari suhu dan pH yang terjaga. Nggak usah yang ini ya. Oke. Nah, pendahuluan. Ya, oke. Nah, sekali lagi juga nanti di sini bisa lebih detail ya, lebih detail kepada peneliti yang sudah melakukan perancangan dari sensor pH dan suhu khususnya pada akuarium ikan diskus ya. Misalnya Susi, Erna, Bambang, Soleh, Kabul ya. Sudah. Mungkin ada yang tanyakan sampai sini? Punya siapa lagi ya? Oke. Saya pikir sudah cukup ya untuk abstrak dan pendahuluan. Nah, nanti untuk tugas berikut itu tinjauan pustaka. Jadi kalau tadi ada katakanlah misalnya bab pendahuluan, untuk berikutnya bab tinjauan pustaka. Nah, tinjauan pustaka ya tentunya yang terkait dengan penelitian Anda ya.
yang terkait dengan penelitian Anda. Nanti disebutkan peneliti-peneliti yang sudah melakukan itu agak lebih detail. Kelemahan-kelemahannya, juga mungkin ada beberapa alat atau komponen yang Anda gunakan, ya, misalnya Arduino atau juga mungkin sensor, ya, yang rencananya akan Anda gunakan. Itu diberikan spesifikasinya dan dijelaskan di tujuan pustaka itu. Ya, kalau misalnya akuarium, ya itu nanti mungkin ada gambar akuarium, mungkin juga ada misalnya ikan diskus, ya munculkan ikan diskus itu seperti apa. Ya. Kemudian ada beberapa katakanlah misalnya tadi ada batasan suhu sekian sampai sekian, itu ada dasarnya. Kemudian pH dari 5 sampai 6 itu juga ada dasarnya dimunculkan di tinjauan pustaka ini. Ya. Juga mungkin ada bisa dari tidak selalu dari artikel, ya, bisa juga dari majalah, mungkin dari foto, juga dari pidato, ya, juga dan artikel. Oke, mungkin ada yang ditanyakan sampai di sini? Halo? Kalau tidak ada, lanjutkan sampai ke tinjauan pustaka, ya. Yang tadi pendahuluan dan abstrak yang perlu dibenahi, silakan dibenahi, ya, nanti digabung dengan tujuan pustaka, ya. Itu tugas ketiga atau keempat, ya. Oke, sementara itu ada yang mau disampaikan? Pertemuan kita pada malam hari ini kita akhiri. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sabar. Sama-sama.